Topik pembelajaran kita hari ini adalah gereja dan multikulturalisme. Pembelajaran kita sebelumnya adalah multikulturalisme. Sekarang kita mempelajari lebih dalam lagi tentang gereja dan multikulturalisme. Karena apa? Karena gereja-gereja di Indonesia adalah gereja di mana jemaatnya adalah terdiri dari berbagai orang-orang yang berbeda suku, mungkin juga beda bahasa, beda budaya. Jadi bagaimana gereja di dalam Alkitab dipandang dari sudut multikulturalisme? Maka saat ini kita akan belajar tentang gereja dan multikulturalisme. Supaya apa? Supaya kamu semakin mengenal gereja dalam kepelbagaian suku, budaya, dan adat. Bagaimana multikulturalisme dalam Alkitab? Yang pertama kita lihat dalam Perjanjian Lama. Bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan Tuhan. Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, di dalam masa-masa perjalanan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang menjadi milik pusaka bangsa Israel, maka bangsa Israel ini sebagai bangsa pilihan Tuhan, mereka berjumpa dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain, yaitu seperti bangsa Kanaan, bangsa-bangsa yang tidak satu Tuhan dengan mereka. Otomatis kalau bangsa-bangsa yang lain yang menyembah berhala, ketika bangsa Israel bergaul dengan mereka, jikalau bangsa Israel tidak selektif, tidak punya filter, tidak menyaring, maka akibatnya bangsa Israel akan terpengaruh kepada penyembahan berhala. Karena bangsa-bangsa selain daripada bangsa Israel, mereka menyembah berhala, yaitu yang bukan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel, yaitu Yahweh. Karena bangsa-bangsa yang lain, ketika mereka juga adalah bangsa di luar daripada bangsa Israel, otomatis mereka juga memiliki budaya, cara-cara hidup, dan agama yang berbeda. Itulah keadaan bangsa Israel di tengah-tengah kepelbagaian bangsa, bahasa, dan adat di dalam Perjanjian Lama. Sekarang kita lihat multikulturalisme dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, bangsa Israel melalui pengalaman dijajah oleh bangsa lain, yaitu bangsa Persia, Yunani, bangsa Romawi. Karena mereka begitu sangat lama berada di bawah penjajahan bangsa-bangsa lain, maka dengan terpaksa mereka berbaur dengan bangsa lain. Bangsa Israel harus bergaul dengan dan hidup bersama bangsa-bangsa tersebut, sehingga mereka memiliki bahasa yang sudah terpengaruh dan kemungkinan juga cara-cara hidup yang terpengaruh dengan bangsa-bangsa lain. Nah, lebih lagi kita lihat kepada zaman Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru ini, Yesus membawa pemikiran baru. Pemikiran baru tentang apa? Yaitu tentang pentingnya inklusivisme. Apa itu inklusivisme? Yaitu sikap yang terbuka, tidak membeda-bedakan. Kalau di Perjanjian Lama, Tuhan melarang bangsa Israel untuk bergaul dengan bangsa-bangsa yang lain, musuh-musuh mereka, supaya tidak terpengaruh kepada penyembahan berhala. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus, Yesus membawa pemikiran yang baru,
melakukan, memiliki sikap yang baru. Dia tidak memandang bangsa-bangsa yang lain menjadi musuhnya, sekalipun itu bangsa Persia, Yunani, Kanaan, bangsa Romawi. Tuhan Yesus terbuka kepada mereka. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan bangsa yang lain, tetapi lebih lagi Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Bahkan Tuhan Yesus tidak hanya menolong Israel, tetapi menolong bangsa-bangsa yang lain yang sebelumnya itu adalah musuh bangsa Israel. Kita lihat selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa yang lain? Kita lihat sebagian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu seorang perempuan, yaitu perempuan Kanaan, yang meminta tolong pada Tuhan Yesus. Perempuan ini adalah seorang ibu yang memiliki anak perempuan yang memiliki masalah, yaitu sedang mengalami penyakit kerasukan setan. Dan setan itu membuat anak perempuannya menjadi kesakitan dan sangat tersiksa. Perempuan Kanaan ini mungkin tidak tahu lagi kemana untuk meminta pertolongan demi kelepasan dan kesembuhan anaknya. Tapi dia mendengar bahwa ada seorang tabib yang ajaib dari bangsa Israel, yaitu Tuhan Yesus, sehingga dia datang ke hadapan Tuhan Yesus meminta belas kasihan Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Kanaan ini adalah musuh daripada bangsa Israel sejak dari perjanjian lama. Ketika bangsa Israel dituntun oleh Tuhan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menumpas habis seluruh penduduk Kanaan, karena mereka sangat berbahaya bagi kehidupan spiritual bagi bangsa Israel. Dan sampai kepada perjanjian baru zamannya Tuhan Yesus, bahwa bangsa Israel tetap harus menjaga diri mereka supaya mereka tidak bergaul dan tidak terpengaruh kepada kehidupan bangsa Kanaan. Artinya bahwa perempuan Kanaan ini bukanlah bagian daripada kehidupan, bukan bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang sangat berbeda, bahkan didasari dengan permusuhan. Tetapi itu pun apa yang kita lihat, ketika perempuan ini datang dengan rendah hati dan benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus berbelas kasihan. Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuannya. Tuhan Yesus memberikan pertolongan buat perempuan itu, sekalipun perempuan ini bukan bangsa Israel, tetapi bangsa Kanaan. Kita lihat selanjutnya. Seorang perwira Roma meminta kesembuhan pada Yesus. Siapakah perwira Roma ini? Perwira Roma ini adalah seorang pejabat tinggi dari negara Romawi, di mana negara Roma ini adalah negara yang sedang menjajah bangsa Israel pada saat itu, pada saat zaman Tuhan Yesus. Otomatis bangsa Israel tidak suka dengan musuh mereka, karena negara Romawi sedang menjajah mereka pada saat itu, bahkan memberikan beban yang besar, yaitu memungut bea cukai yang sangat tinggi dari bangsa Israel oleh negara Roma. Tetapi apakah Tuhan Yesus memberikan pertolongan, memberikan kesembuhan kepada seorang perwira Roma? Jikalau kita baca di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10, di sana kita menemukan bahwa seorang perwira Roma ini memiliki seorang hambanya yang sedang mengalami sakit parah, krisis. Dan Tuhan Yesus melihat iman daripada seorang perwira Roma ini.
Seorang perwira Roma ini memiliki iman dan rendah hati. Dia sangat menghormati Tuhan Yesus. Dengan meminta kepada Tuhan Yesus hanya mengucapkan kalimat tanpa harus ke rumahnya, karena perwira ini merasa tidak layak untuk menerima Yesus di rumahnya karena dia merasa bahwa dia adalah orang kafir, orang berdosa. Nah, Tuhan Yesus sangat kagum dan tergerak oleh belas kasihan, bahkan memuji iman daripada seorang perwira ini, sehingga Tuhan Yesus memberikan jawaban atas permohonan perwira ini dengan menyembuhkan hambanya yang mengalami sakit keras. Di sini kita lihat, sekalipun perwira Roma ini adalah bagian dari negara yang menjajah bangsa Israel, bangsanya Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus terbuka terhadap dia, tidak membeda-bedakan bangsanya dengan bangsa yang lain, tetapi tetap memberikan pertolongan kepada. Selanjutnya kita lihat, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian murid-muridnya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka mengalami perubahan yang sangat drastis. Yang sebelumnya takut, tetapi kemudian menjadi pemberani, penuh gairah dan semangat di dalam memberitakan Injil. Lihat di gambar ini, yaitu Rasul Petrus bangkit berdiri dan memberitakan firman, memberitakan Injil. Dia berkhotbah tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit, dan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan seluruh bangsa-bangsa. Ketika Petrus berkhotbah dengan diurapi oleh kuasa Roh Kudus, maka seluruh bangsa-bangsa yang berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda daerah sangat bingung. Kenapa? Karena mereka mendengar dalam bahasa mereka masing-masing apa yang telah diucapkan oleh Petrus. Sewajarnya ketika bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengerti bahasa Petrus orang Galilea, mereka tidak mungkin mengerti akan bahasa Petrus. Tetapi saat itu karena Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka bangsa-bangsa orang-orang lain seperti orang Partia, Media, bangsa Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, orang Mesir, orang Libya, Yunani, dan Arab. Mereka berbeda-beda bahasa masing-masing. Mereka mengerti dan bisa mengerti dengan bahasa mereka masing-masing apa yang disampaikan oleh Petrus. Siapa yang bekerja di dalam Petrus? Yaitu adalah Roh Tuhan. Roh Tuhanlah yang memimpin Petrus untuk berbicara kepada seluruh bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan ini. Tuhan punya belas kasihan kepada mereka, bahwa Injil itu diberitakan bukan hanya kepada bangsa Israel. Keselamatan itu ditujukan bukan kepada bangsa Israel saja, tetapi ditujukan kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit, mereka juga menjadi keturunan Abraham, menjadi orang-orang yang dibenarkan, dikuduskan, dan diangkat oleh Tuhan menjadi anaknya, dan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Itu adalah anugerah yang terbesar yang kita terima dari Yesus Kristus. Kita menjadi orang-orang percaya. Setelah kita lihat dan sudah kita pelajari tadi bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang lain, terhadap bangsa lain, terhadap musuh bangsa Israel, dan juga sikap muridnya yaitu Petrus yang memberitakan keselamatan kepada seluruh bangsa-bangsa yang lain. Maka bagaimana multikulturalisme dalam Alkitab? Kita lihat yang pertama, bahwa
multikulturalisme dalam Alkitab tidak menutup diri dari kemajemukan, keberbagaian kebudayaan, tetapi bersifat terbuka, tidak memandang latar belakang budaya, tidak memandang suku maupun ras, seperti yang sudah kita lihat dari sikap Tuhan Yesus tadi. Artinya, di dalam Alkitab bahwa kita harus membuka diri kita terhadap orang-orang di sekeliling kita yang berbeda bahasa, suku, bahkan agama dengan kita, dengan menunjukkan sikap kasih, belas kasih seperti yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, menerima semua orang dalam pergaulan multikultural tanpa terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Pada masa Perjanjian Lama, mengapa Tuhan melarang bangsa Israel bergaul dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir seperti bangsa Kanaan? Karena bangsa yang lain adalah menyembah patung, menyembah dewa, menyembah berhala. Tuhan tahu bagaimana situasi kerohanian daripada bangsa Israel, di mana mereka masih labil dan bisa dengan mudah terpengaruh dengan kehidupan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi ketika kita melihat sikap Tuhan Yesus yang telah ditunjukkannya kepada bangsa yang lain, maka kita lihat di dalam Alkitab ini, kita belajar menerima semua orang dalam pergaulan yang berbeda budaya, suku maupun ras, tapi tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Kita bisa bergaul dengan orang yang berbeda bahasa, agama, suku, tetapi kita tidak terpengaruh dengan pola hidup mereka. Kita tetap hidup di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan justru kita yang akan memancarkan cahaya, memancarkan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita, supaya mereka juga boleh melihat Kristus ada di dalam hidup kita dan mereka datang kepada Tuhan. Maka kita harus menerima semua orang di dalam pergaulan tanpa terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Yang ketiga, menghargai keberagaman dan perbedaan budaya. Karena apa? Karena semua orang sama di hadapan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 11, bahwa tidak ada lagi perbedaan antara orang Yunani dengan Yahudi. Tidak ada perbedaan antara orang yang bersunat maupun tidak bersunat. Tidak ada perbedaan antara budak dengan orang merdeka. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Semua menjadi satu jemaat di mana kepalanya adalah Yesus Kristus. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan ras, warna kulit hitam dan putih. Tidak ada lagi pandangan kita bahwa orang yang kulit putih ini yang lebih berharga di mata Tuhan, yang harus patut mendapat penghargaan. Lalu orang kulit hitam ini adalah orang rendahan, tidak patut untuk dihargai. Tidak ada lagi hal yang seperti itu. Semua kita sama. Kita suku bangsa Batak, yang lain mungkin suku Jawa, suku yang lain, semua adalah sama. Maka karena kita semua sama di hadapan Tuhan, baik itu mungkin juga status kalian, ada orang-orang yang kaya, ada yang miskin, ada yang golongan menengah ke bawah, semua mendapat penghargaan yang bersama-sama karena kita adalah sama di hadapan Tuhan.
orang yang cantik atau kurang cantik sama di hadapan Tuhan. Bahkan juga untuk pria dan wanita sama di hadapan Tuhan. Sehingga kalian anak-anak laki-laki tidak memandang rendah kepada wanita. Semua sama di hadapan Tuhan. Kita harus menghargai keberagaman dan perbedaan budaya. Dengan prinsip tadi, karena semua orang sama di hadapan Tuhan. Dengan demikian, jikalau ini sudah kita sadari yang tiga-tiga ini, tidak patut kita menjadi orang yang sombong, orang yang membeda-bedakan, diskriminasi, tetapi kita harus benar-benar rendah hati menerima semua keberagaman dan perbedaan itu dengan prinsip bahwa kita sama di hadapan. Nah, anak-anak ibu, sekian dulu materi pembelajaran kita.